gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. Saat pagi ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita ada saat ini karena kasih Tuhan. Kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh.
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita merasakan begitu baik Tuhan kita. Allah kita yang selalu menjaga dan melindungi kita sepanjang waktu. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sejenak kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita akan angkat satu pujian. Saat ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu,
Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku naikkan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku Tuhan, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberikan hati, boleh memberikan pikiran yang terbuka kepada Engkau sehingga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, minggu yang lalu, yaitu minggu pertama, saya berkhotbah mengenai Kaleb yang mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itulah yang membuat Kaleb diberkati oleh Tuhan, yang membuat Kaleb menjadi orang yang berkemenangan. Hari ini saya akan berbicara tentang Daniel. Daniel yang mempunyai roh yang luar biasa, di mana Daniel menjadi orang yang berkemenangan, orang yang diberkati di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, satu ketika Raja Belsasar mengadakan pesta. Di tengah-tengah pesta, Raja Belsasar melihat ada orang yang menulis tulisan di dinding. Raja tidak mengetahui apa tulisan itu, sehingga raja memanggil para ahli,
orang-orang yang bijaksana di negerinya. Saat dipanggil untuk menerjemahkan tulisan itu, tidak ada satu orang pun yang tahu. Sehingga raja menjadi marah, saudaraku yang selamat Tuhan. Raja menjadi marah. Di tengah-tengah kemarahan itu, saudara-saudaraku yang selamat Tuhan, teringatlah permaisuri akan Daniel. Bahwa Daniel adalah orang yang mempunyai roh yang luar biasa di dalam dirinya. Mari kita melihat di dalam Daniel 5 ayat yang ke-12a, bunyinya demikian. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuannya dan akal budinya sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamakan Belsasar oleh raja. Saudaraku yang dalam Tuhan, permaisuri ini teringat akan Daniel, bahwa Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa di dalam dirinya. Itulah yang dikatakan oleh permaisuri. Saudara dalam Tuhan, pertanyaannya bagaimana Daniel bisa mempunyai roh yang luar biasa itu? Kalau kita melihat Alkitab memberitahukan kepada kita ada dua hal. Yang pertama, kenapa Daniel mempunyai roh yang luar biasa? Karena Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Itu tercatat di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Bahwa Daniel berketetapan untuk tidak makan makanan raja, untuk tidak minum anggur yang biasa raja minum. Orang yang berketetapan adalah orang yang berkomitmen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi orang yang berketetapan adalah orang yang berkomitmen. Di tengah hidup lingkungan dunia yang kotor, tidaklah mudah bagi anak-anak Tuhan. Saat ini kita hidup di lingkungan yang kotor. Kalau kata orang, kalau kita tidak ikut kotor, maka kita akan dimusuhi oleh orang. Contohnya di dalam dunia kerja. Dunia kerja seringkali banyak korupsi. Kalau kita tidak hidup di lingkungan yang korupsi, maka kita akan disingkirkan. Maka kita akan dijauhkan. Bahkan kita akan dimusuhi oleh teman-teman sekerja kita. Ataupun juga di dalam dunia bisnis, saudara dalam Tuhan. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang kotor, maka kita tidak akan dapat proyek. Tender tidak akan menang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, masalahnya sekarang sudah dalam Tuhan, tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan yang memilih untuk ikut larut dalam kotoran itu. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Daniel juga hidup di lingkungan yang kotor. Daniel hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Daniel tahu makanan dan minuman yang biasa diminum oleh raja, itu mereka sebelum memakan dan meminumnya, mereka mempersembahkannya kepada dewa-dewa. Untuk dipersembahkan dulu, baru kita memakannya. Baru raja dan para pegawai-pegawainya memakan dan minumnya. Daniel mengetahui bahwa itu menajiskan dirinya. Maka dari itu dia berketetapan untuk tidak menyantapnya. Sebab dengan dia menyantapnya, dia pasti akan menajiskan dirinya. Terjemahan lain berketetapan adalah memantapkan hatinya. Daniel memantapkan hatinya. Tidak terasa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah melewat 1 bulan, saya berketetapan untuk tidak makan makanan yang mengandung minyak. Memang berat, memang sulit, tapi saya tahu kalau saya tidak makan dengan mengandung minyak, itu akan membersihkan tubuh dari kolesterol-kolesterol yang jahat. Prakteknya susah, tetapi karena saya berketetapan, maka 1 bulan itu saya bisa lewati. Memang tidak mudah, saudaraku yang Islam Tuhan, untuk orang-orang yang melakukan berketetapan. Saudaraku Islam Tuhan, adakah kita juga saat ini mempunyai ketetapan hati untuk setia mengikut Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini?
Apakah saudara juga mempunyai ketetapan hati untuk setia mengikuti Tuhan di tengah-tengah dunia yang sulit seperti ini? Pandemi yang begitu memporak-porandakan seluruh segmen manusia. Semua dihajar oleh pandemi ini sehingga kita mengalami kesulitan yang begitu sulit. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adakah kita mau tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Nah, itu adalah keputusan saudara dan keputusan saya. Apakah engkau mau setia percaya kepada Tuhan atau tidak? Kita belajar dari seorang yang bernama Yosua. Di penghujung perjalanan hidupnya, dia membawa orang Israel untuk berkumpul karena dia mau berkata untuk memilih apakah bangsa Israel ini untuk tetap setia kepada Tuhan atau tidak setia. Dan Yosua, dikatakan di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15b, dia berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua memutuskan atau berketetapan bahwa ia dan seisi rumahnya hanya mau beribadah kepada Tuhan Allah Israel saja. Kenapa Yosua berkata kepada bangsa Israel seperti itu? Karena Yosua tahu bahwa godaan, bahwa cobaan di sekitar bangsa Israel saat dia berada di Kanaan itu begitu luar biasa sekali. Karena di sekitar bangsa Israel hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hidup orang yang menyembah kepada dewa-dewa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, disitulah dibutuhkan keputusan. Dibutuhkanlah ketetapan. Apakah engkau dan saya untuk tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Ekonomi yang begitu sulit saat ini, kehidupan yang begitu sulit saat ini, apakah engkau dan saya untuk tetap mau setia kepada Tuhan? Apakah engkau mau tetap setia mengiring kita kepada Tuhan? Dunia yang kita tinggali saat ini penuh dengan dosa yang menawarkan begitu banyak kesenangan kepada kita. Begitu banyak penawaran itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saat engkau berketetapan, saat saudara dan saya berketetapan untuk tidak ikut dengan dunia ini atau dengan yang lain, kalau saudara dan saya berketetapan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka ingat, Tuhan mendukungnya. Sama seperti Daniel. Daniel berketetapan untuk tidak menyantap dan minum anggur daripada raja. Dia berketetapan dan Tuhan mendukungnya. Apa dukungan Tuhan terhadap Daniel? Ternyata Tuhan memberikan Daniel kepintaran 10 kali lipat daripada orang yang lain. Orang yang makan santapan raja dan minum dari anggur raja. Itu Daniel mendapatkan 10 kali lipat daripada kepintaran orang-orang pada umumnya. Saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat saudara berketetapan untuk setia mengikut Tuhan, maka Tuhan akan mendukungmu, akan mendukung saudara dan saya. Dengan apa? Dengan memberikan kekuatan dan berkat-Nya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat engkau dan saya berketetapan, ingat, Tuhan mendukungmu. Seperti Daniel berketetapan, Tuhan mendukungnya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dan juga Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Dengan cara tidak pernah kita pikirkan. Dengan cara tidak pernah kita bayangkan. Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, Tuhan bisa memberikan berkat-Nya dengan cara yang sungguh-sungguh tidak kita dapat duga. Mari saudaraku yang masih dalam Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kita harus fokus setia kepada Tuhan. Saya teringat dengan Steve Jobs.
Steve Jobs ini memiliki focus attention. Artinya memiliki tujuan yang jelas dan tidak bercabang. Jobs bersikeras agar Apple hanya memfokus pada 2 atau 3 prioritas pada satu waktu. Jobs pengen hanya 2-3 produk saja. Dia tidak mau banyak produk. Dan terbukti Steve Jobs berhasil. Apple berhasil menguasai dunia gadget, menguasai dunia telekomunikasi yang begitu luar biasa. Saya percaya orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melimpahkan berkatnya kepada kita. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, marilah kita setia kepada Tuhan. Itulah yang menyebabkan kenapa Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Karena Daniel berketetapan. Berketetapan Daniel untuk tidak menyantap. Mari saat ini engkau dan saya juga mau berketetapan untuk setia mengikut kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Daniel mempunyai roh yang luar biasa? Kenapa? Karena Daniel suka berdoa kepada Allahnya. Kalau kita melihat di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10b. Daniel 6 ayat yang ke-10b bunyinya demikian. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara Kristen Tuhan, Daniel biasa berdoa sehari 3 kali. Doa bagi orang Israel bermakna melayani Tuhan dan tanda mencintai Tuhan. Jadi kalau orang Israel berdoa sehari 3 kali, itu mau menandakan bahwa dia itu melayani Tuhan dan mencintai Tuhan. Waktu berdoa harian orang Israel yaitu jamnya pagi, siang, dan malam. Ini tentunya beda dengan waktu kita makan obat sehari 3 kali. Tetapi ini adalah waktu Daniel berdoa pagi, siang, dan malam. Dan di dalam doa orang Israel biasanya itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah pujian. Dia harus memuji-muji Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang kedua adalah unsur permohonan atau doa permohonan kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan yang terakhir ketiga adalah ucapan syukur. Harus mengucap syukur apa yang Tuhan telah berikan kepada diri kita. Nah, itulah saudara kasih Tuhan, 3 unsur di dalam doa, yaitu pujian, permohonan, dan ucapan syukur. Inilah yang dilakukan Daniel setiap hari, every day, setiap hari Daniel melakukannya. Kenapa Daniel mempunyai roh yang luar biasa? Karena Daniel sering berdoa setiap hari kepada Tuhan. Dan kenapa Daniel berdoa kepada Tuhan? Karena Daniel punya pengharapan kepada Tuhan. Daniel punya pengharapan. Sama dengan kita saat ini. Kita harus berdoa setiap hari kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari kita mau belajar berdoa setiap hari. Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Orang yang berpengharapan adalah hidupnya akan optimis. Dengarkan baik-baik saudara kasih Tuhan. Orang yang berpengharapan hidupnya akan optimis. Dan menurut penelitian, orang yang optimis hidupnya itu lebih sehat. Orang yang optimis itu hidupnya lebih tenang. Dan orang yang optimis itu hidupnya berumur panjang. Itu menurut penelitian. Karena sehat, karena tenang, karena berumur panjang, tentunya akibatnya akan berpenghasilan besar. Betul?
Nah saudara kasih Tuhan, mari kita mau berdoa karena kita punya pengharapan. Dan orang yang berpengharapan akan mempunyai hidup yang selalu optimis. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buatlah Tuhan terharu atas hidupmu. Buatlah Tuhan terharu atas hidupmu. Maka kalau Tuhan sudah terharu akan hidupmu, maka Dia akan melimpahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Saat Tuhan terharu, Dia akan melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Jadi saudara Tuhan, kalau Tuhan tidak terharu, janganlah kita bermimpi Tuhan akan memberkati kita. Janganlah bermimpi Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Apa yang membuat Tuhan terharu atas hidupmu saat ini, saudara-saudara kasih Tuhan? Komitmenkah? Kesetiaankah? Imankah? Mari kita buat Tuhan terharu atas hidup kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau engkau tidak pernah hidupmu membuat terharu kepada Tuhan, janganlah engkau bermimpi untuk Tuhan melimpahkan kasih-Nya. Seperti apa? Si pungguk merindukan bulan. Jadi saudara kasih Tuhan, mari saat ini kita mau belajar membuat hati Tuhan terharu. Petinju legendaris Mike Tyson dalam wawancara majalah Times berkata, seorang pejuang yang baik harus rajin dan memiliki komitmen melakukan yang sebenarnya ia benci lakukan, tetapi ia melakukannya seperti ia sangat menyukai hal itu. Mike Tyson saat diwawancara oleh majalah Time, dia berkata bahwa pejuang yang baik dia harus rajin berlatih dan juga dia harus memiliki komitmen. Dia lakukan walaupun itu dia tidak sukai, lakukanlah seperti kita menyukainya. Dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, terbukti Mike Tyson mempraktekkannya. Saat ini dia mendapatkan predikat juara tak terkalahkan. Mari kita mau melakukan komitmen kita dan rajin. Walaupun itu kita tidak sukai. Mungkin saudara berdoa tidak suka. Mungkin saudara membaca firman tidak suka. Tapi lakukanlah seperti saudara suka. Lakukanlah itu. Memang pekerjaan itu membuat hati kita tidak enak, tapi lakukanlah. Saya percaya engkau akan menjadi juara. Engkau akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Engkau pasti akan memiliki roh yang luar biasa di dalam hidupmu. Kalau kita mempraktekkan seperti Daniel, kita juga akan memiliki roh yang luar biasa. Walaupun itu kita tidak sukai, sudah kasih Tuhan. Tetapi mari kita belajar. Mau membuat hati Tuhan terharu dengan hidup kita. Hidup yang suka berdoa. Hidup yang beriman kepada Tuhan. Hidup yang berkomitmen kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pasti engkau akan mempunyai roh yang luar biasa dalam hidupmu. Seorang filsuf bernama Plato berkata, kita dipersenjatai double bila kita bertarung dengan iman. Plato berkata, Tuhan akan mempersenjatai kita double kalau kita bertarung dengan iman. Ingat, kita tidak berjuang sendirian. Saudara dan saya, kalau engkau berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, bukan engkau sendirian saat ini. Banyak orang-orang yang sedang berjuang untuk berkomitmen di dalam Tuhan. Dan ingat, saat kita berjuang, Tuhan ada di samping kita untuk menolong dan mendukung saudara dan saya. Pastikan hidup kita bergantung terus kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita semua.
amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh kami taruh di dalam hati kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai excellent spirit seperti Daniel miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan hidup kami belum membuat hati Tuhan terharu kepada kami, mari kami mau belajar Tuhan. Kami mau hidup membuat Tuhan terharu di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau boleh mencurahkan berkat dan penyertaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapa yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Bapa yang setia. Dia berjanji dan dia tidak pernah mengingkari janjinya kepada anak-anaknya. Ketika persoalan semakin rumit dalam kehidupan kita, berseru panggil namanya, karena dia mendengar setiap doa kita dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara sekalian Tuhan, kita akan ibadah tatap muka pada tanggal 4 April jam 10 pagi di Bridge Hotel. Tanggal 4 adalah ibadah Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk beribadah pada Paskah tanggal 4 April. Sampai bertemu kembali di tanggal 4 April ibadah Paskah. Saya berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan dan persepuluhan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari saya undang untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan sudah memimpin ibadah online pada hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jemaat Tuhan, kiranya berada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati usahamu, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati studimu, Tuhan juga akan memberkati saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menyertai, dan membimbing kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan adakan